pocong itu nyata apa enggak? Nah, ini saya akan menjawab. Dan saya mendengar pertanyaan itu, mendapat pertanyaan itu sangat senang karena bisa menjelaskan kepada teman-teman kalau pocong itu nyata apa tidak. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang gaib. Gaib itu kita harus mempercayai adanya gaib. Nah, kalau pocong kan termasuk gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Nandir Birang, yang mana kontennya yaitu tentang kegiatan sehari-hari dan sharing-sharing tentang mungkin ilmu sedikit dan wawasan yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman. Oke, teman-teman yang baru menemukan channel saya di channel Nandir Birang ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar muncul selalu notifikasi dari beranda Anda. Oke, untuk teman-teman youtuber pemula maupun senior yang sudah menjadi subscriber saya dan teman permanen saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah mendukung, mensupport channel saya sehingga channel saya masih berkembang sampai sekarang. Untuk sore hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari salah satu youtuber pemula, terutama di WA saya ada yang bertanya di grup tentang pocong itu nyata apa enggak. Nah, ini saya akan menjawab. Dan saya mendengar pertanyaan itu, mendapat pertanyaan itu sangat senang karena bisa menjelaskan kepada teman-teman kalau pocong itu nyata apa tidak. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang gaib. Gaib itu kita harus mempercayai adanya gaib. Nah, kalau pocong kan termasuk gaib, tapi semua yang diyakini kita termasuk alam gaib itu terkadang dibuat-buat oleh salah satu makhluk Tuhan yang ingin menyesatkan kita, contohnya setan. Kenapa saya bilang begitu? Karena setan itu akan melakukan bermacam-macam cara untuk menyesatkan pikiran kita dan mempercayai apa yang ada di depan mata kita, meskipun sesuatu itu tidak nyata gitu. Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang sangat penting juga biar tidak mempengaruhi pikiran-pikiran anak-anak kita ataupun orang lain mengenai pocong itu nyata apa enggak. Nah, begini teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, terutama yang saya dukung semua, channel-channel teman semua. Awal mulanya pocong itu sebenarnya tidak ada. Kalau memang pocong itu ada, apakah teman-teman mendengar waktu zamannya Nabi ada cerita atau kisah perjalanan hidup Nabi pertama kita, Nabi Adam, sampai Nabi akhir zaman kita, Nabi besar Muhammad SAW? Apakah ada ceritanya dari awal sampai akhir itu mengenai pocong? Kan tidak ada kan. Paling yang dibahas tentang ilmu agama atau pelajaran-pelajaran yang dilarang dan dibolehkan oleh agama kita. Kalau pocong itu kayaknya munculnya setelah zaman-zaman sekarang ini, zaman fitnah ini, di akhir zaman ini. Suatu contoh kenapa saya bilang fitnah ataupun kenapa pocong itu sebenarnya tidak ada.
Dan saya bilang tadi, setan itu bisa melakukan hal cara agar manusia itu bisa percaya dengan apa yang ada di depan mata, meskipun itu tidak nyata. Kita akan mulai dari orang meninggal. Itu yang pertama. Orang meninggal itu bisa dikatakan sakral. Kelihatannya kan seram gitu. Kelihatan orang meninggal itu seram, apalagi pada waktu mau masuk maghrib ataupun jam 12 kalau ada orang meninggal, masih baru-baru meninggal itu, terutama bagi pemuda atau anak-anak, mesti merasa takut jadi hantu, takut jadi apa. Padahal itu cuma cara setan untuk memfitnah kita semua untuk mempercayai hal-hal yang tidak nyata itu, contohnya pocong. Kenapa saya bilang begitu? Kita mengenai pocong, orang meninggal yang jelas dibungkus kain kafan, dan pocong wujudnya memang berbentuk kain kafan yang diikat kepalanya, itu namanya pocong. Nah, sedangkan waktu dimasukkan ke alam kubur, mayat itu pocongnya sama orang-orang yang ikut menggali kubur atau memendam mayat itu, tali pocong itu dilepas. Itu sudah hukum agama kita sebagai agama Islam. Kenapa? Waktu 3 harinya ada pocong. Nah, itu padahal itu setan itu sudah mempunyai rencana sebelum itu. Setan itu berwujud pocong, padahal pocong itu bukan mayat yang sudah dipendam itu. Kalau memang mayat yang dipendam itu jadi pocong, berarti kan talinya itu terlepas. Terus siapa yang ikat talinya pocong itu? Itu jelas-jelas disaksikan, kadang 3 orang di dalam kubur itu, kadang di atas itu melihat, menyaksikan kalau tali pocong itu dilepas. Kenapa Pak jadi pocong talinya itu rapi gitu? Itu kan sudah jelas itu tidak nyata. Itu tipu daya setan untuk bikin fitnah. Nah, setelah setan memfitnah berwujud pocong, pas malam ketiga orang meninggal itu kan angker, kadang malam ke-7 gitu. Itu angker-angkernya orang meninggal kalau di perasaan kita semua ini gitu. Jadi timbullah fitnah bagi orang yang dihadang oleh pocong itu. Nah, kenapa saya bilang fitnah? Dia pasti menyebar. Kalau tadi malam, contohnya tadi malam dia ketemu sama pocong. Nah, yang mati umpamanya namanya si A. Tadi malam saya ketemu pocong. Si A ini pasti jadi pocong, begitu. Jadi disampaikan dari mulut ke mulut, akhirnya nyampe ke keluarga, sehingga keluarga itu merasa malu dan merasa sakit hati karena keluarganya meninggal jadi pocong. Nah, kalau secara akal sehat, mungkin bisa dibilang goblok setan itu. Sudah jelas-jelas tali pocong dilepas di dalam kubur itu, sebelum ditinggalkan, sebelum dipendam, itu tali pocong itu dilepas. Kenapa? Setan itu berwujud pocong yang sempurna, tali belum dilepas. Apakah malaikat Munkar Nakir itu membantu untuk mengikat tali pocong itu biar dia bergentayangan cari mangsa untuk menggoda orang? Mungkin menurut setan begitu. Nah, bisa dikatakan teman-temanku semua, teman-teman subscriberku semua, teman-teman YouTuber, jadi jangan percaya itu semua, itu cuma akal-akalan setan untuk mengelabui kita agar kita itu percaya kepada hal-hal yang tidak mungkin. Nah, kalau setan memang ada, nah makanya iman kita kepada alam gaib itu harus ada, yaitu setan, jin, dan malaikat-malaikat yang tidak bisa kita lihat. Itu adalah alam gaib. Mungkin ada para wali atau ulama besar yang bisa melihat alam gaib itu, tapi saya tidak mau menceritakan, takutnya kita itu salah, karena yang namanya zaman sekarang media sosial itu salah ngomong pasti jadi permasalahan. Ya mungkin
Bisalah kalau ulama besar kayak wali itu bisa melihat alam gaib. Kalau kayak kita terus terang tidak bisa, apalagi kita melihat pocong. Nah itu sudah jelas kalau setan berwujud pocong untuk menggoda kita agar kita itu percaya adanya pocong, dan timbullah fitnah kalau si A meninggal jadi pocong, sehingga timbullah permasalahan dan beda pendapat, sehingga bisa jadi pihak keluarga itu merasa mungkin lupa tadi pocongnya tidak diikat, pasti timbul kayak gitu. Akhirnya menjadilah rundingan untuk membongkar kembali kuburan, takutnya tali pocongnya tidak dilepas. Nah, oke, sudah jelas teman-teman tentang pocong. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu percaya kepada hal-hal yang mengenai hantu dan sama orang yang baru meninggal yang menjadi hantu. Oke, sudah jelas. Apabila ada pertanyaan, mohon di komen di bawah sehingga saya akan bisa menjelaskan sebisa saya dan semampu saya. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun beda pendapat dengan teman-teman yang mungkin pengetahuannya lebih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini cuma saya itu menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan saya cuma menjawab apa adanya dan keyakinan saya sebagai umat Islam, karena saya cuma orang biasa, bukan ulama, saya cuma bisa biasa aja lah. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.